Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasin khisalin hubbi nabiyukum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Qur'an. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa ahlana wa jirana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa ghair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana wa hassin maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil hadratil mukarramun, para alim ulama, para sakti, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus guru-guru kita yang hadir, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Semoga guru-guru kita diberikan barokah umurnya, barokah ilmunya, barokah keluarganya, amin ya rabbal. Juga Bapak Ketua RW yang saya hormati, Bapak Ketua RT beserta staf aparatur pemerintah baik sipil maupun militer yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah. Bil khusus tentunya sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Haji Ahmad beserta ibu dan keluarga. Semoga senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarakah ini kita dapat bersama-sama menghadiri majlis tasyakkur walimatul aqiqah. Tentunya mudah-mudahan ziyadatul doa kita bersama. Bapak Haji Ahmad minta doa dari jamaah sekalian agar ananda semoga Allah jadikan anak yang senantiasa salihah, bintun salihatun, anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, bisa ngangkat derajat kedua orang tuanya dan keluarga besarnya, dan juga memiliki daripada derajat dari Allah Subhanahu wa taala, kelak bisa menghantarkan orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya mi yaumi hadza ila yaumil jaza. Dari saat ini sampai nanti kita di negeri akhirat, mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah nikmat, kalau kita mengkalkulasi nikmat Allah, Allah sudah menantang sama hambanya. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha.
Seandainya kita menghitung nikmat Allah dari kita lahir, masya Allah, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Bahkan kita sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kandungan 9 bulan, bahkan kadang lebih. Maka siapa yang menjamin rezeki ketika kita ada di alam rahim? Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhannya. Begitupun jamaah rahimakumullah menyelamatkannya ada di alam dunia ini. Lalu berjalannya waktu dari mulai kita bayi, tumbuh terus jadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, maka kembali lagi kita pasti innalillah wa inna ilaihi, sesungguhnya dari Allah, maka kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya Allah memerintahkan kepada hambanya untuk ibadah kepada Allah, agar kelak nanti menghadap Allah dalam keadaan fitrah, sebagaimana Allah pun menghadirkan kita di muka bumi ini, kullu mauludin yuladu ala fitrah, dalam keadaan suci. Fa abawahu yu'awidanihi aw yunasranihi aw yumajisani. Orang tuanya lah yang membentuk anaknya. Apa jadi orang Yahudi, Nasrani, Majusi? Kata ulama fitrah di sini jamaah rahimakumullah dalam keadaan dia sebenarnya adalah bersih Islam. Maka orang tuanya lah, kalau memang orang tuanya dia orang Yahudi, ya sampai mati akhirnya Yahudi. Nasrani ya Nasrani, Majusi ya Majusi. Maka kita bersyukur kepada Allah lahir ke muka bumi ini dari orang tua muslim. Ayah kita muslim, bunda kita muslim, alhamdulillah. Kalau bicara masalah anak, siapa sih yang nggak ingin punya anak? Karena tujuan kita berumah tangga adalah tolabu syafa'ah, cari yang namanya ya pertolongan, bantuan. Di antaranya kita butuh bantuan dari anak-anak kita nanti. Kalau kita jemaah rahimakumullah di masa kita tua butuh anak kita. Apalagi kita udah nggak ada di alam barzah, dari siapa lagi kalau bukan dari anak-anak kita yang soleh-solehah yang mendoakan kita. Makanya butuh yang namanya rumah tangga, punya anak. Banyak anak banyak rezeki hadirin. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang masih produktif ya terusin bapak, ayah punya anak. Nabi menganjurkan carilah pasangan yang mohon maaf dari keturunan yang banyak anaknya. Begitu. Banyak anak banyak rezeki. Survei membuktikan ibu berangkat kondangan bawa anak 3, nggak usah masak. Iya kan? Iya. Anak ikut makan juga di sana. Iya. Padahal dalam keterangan agama kita, usahakan kalau kita mau kondangan, mohon maaf, sarapan dulu. Ada nggak yang model begitu? Lah kagak. Yang banyak kagak, jangan sarapan dulu. Kenapa? Orang mau kondangan, ntar makannya kagak banyak di sono. Jadi bagusnya kita makan dulu biar jangan tomat, biar jangan ngarep kalau kondangan. Lah belum tentu kita tomat apa namanya ngarep pak kondangan ke sono. Ya giliran masih ada. Lah seringkali saya kondangan pak, masya Allah nggak sayur doang, kagak ada isinya. Nasi tinggal secomot doang, secentong. Udah mengharap di rumah saya kagak makan. Jadi hadirin yang rahimakumullah, saya ngaji santai aja Pak ya. Silakan sambil dimakan diminum hadirin. Udah enak. Jamaah mah enak. Mau makan makan, mau makan pisang, rambutan, ujung-ujung habis Pak di sini. Usah tinggal piringnya doang. Nanti minum dulu Pak. Ya, kopi ada, enak. Jadi Ustaz kan begitu. Iya, saya mau berangkat kata saya nggak usah bikinin kopi nih. Biasa di sana dibikinin sama ini
single bed. Alhamdulillah ini baru kopi, bentar lagi susu. Ya kalau ada, kalau nggak ada gimana kayak caranya? Iya. Alhamdulillah. Bismillah, diminum dulu Pak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi berbicara masalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak banget. Bisa kita netesin air mata Pak Bu. Kalau ngebayangin nikmat Allah, ya Allah, Allah tuh maha murah banget. Dari kita bujangan jamaah rahimakumullah, minta sama Allah, ya Allah kasih aku pasangan ya Allah. Emang Nabi nganjurin punya pasangan jamaah rahimakumullah, mohon maaf yang bisa diajak kondangan. Ya Bu ya. Ya Allah, kan kalau bini kita cakep mah cantik mah jamaah rahimakumullah, diboncengin pakai motor enak. Turun dari motor nggak mau jauh-jauhan digendeng, kalau bini kita cakep. Lah kalau kita bininya mohon maaf kurang cakep di belakangin, dia mah duluan ntar dia duluan ya. Itu nungguin, kalau saya udah nggak kelihatan baru masuk. Ibu jamaah rahimakumullah, bapak semua kita ini punya potensi ganteng Pak, nggak ada yang jelek, nggak ada. Ganteng, cakep, cantik, udah dari Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ngaji mah beda sama organ tunggal. Giliran ngaji mah jawab Allah udah nguap Allah. Organ tunggal mah kagak orang ngantuk Pak. Ngaji mah 1 jam kita duduk begini ya Allah pada pegel. Hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya saya ceramah nggak usah lama, 1 jam aja. Jadi mana-mana 1 jam. Iya, kalau lewat 1 jam itu namanya lembur. Paham nggak? Mohon maaf Pak Haji. Iya, ya jadi 1 jam namanya ceramah di mana-mana. Gitu. Jadi kalau lebih lembur namanya beda hitungannya. Pahalanya, pahalanya Pak, pahalanya. Ustaz mah udah niat dari rumah, agak ngarepin enggak. Di bawah alhamdulillah enggak bawa tertunggu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nih jamaah rahimakumullah, Allah sudah menyatakan sungguh kami jadikan yang namanya manusia fi ahsanit taqwim, dalam bentuk yang indah, yang baik, yang sempurna. Lah bini kita cakep yang rahimakumullah, yang namanya kita jodoh nih emang udah dipasangin sama Allah. Jangan sok ngebayangin yang lain-lain. Kadangkala ya Allah, kayaknya kalau saya punya bini kayak Syahrini enak kali ya. Belum tentu Pak. Lah kita punya bini cakep Pak, bikin capek, cemburuan. Iya kan? Bu, punya suami ganteng juga emang enak kita tidur nggak nyaman. Pulang lama gitu kan, jangan-jangan suami saya ada yang naksir. Iya, makanya yang sedang, segala sesuatu yang sedang tuh malah nyaman. Kaya banget jangan Pak. Orang jadi orang kaya banget nggak nyaman. Orang kaya banget rumahnya masya Allah tingkat 4, mobilnya 4, iya kan? Masya Allah luar biasa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tingkatnya 4, mobilnya bahkan kadang lebih. Kuasi punya 5 kuasi. Iya kuasi 5. Mobil, motor setiap tahun keluar dibeli hadirin 20 tuh, yang dipakai mah 1 sehari. Itu mau tidur jamaah rahimakumullah, orang kaya mah nggak bakal cepet tidur Pak, ngitungin motor tuh 2, 3, 4, 5, oh masih ada. Mobil dihitung, kuasi ya dihitung, satpam Pak ngorok dari jam 7 habis pada isya. Lah kita yang kaya ngitungin dunia apa, yang ngitungin banda. Makanya bukannya nggak boleh jadi orang kaya, boleh, silakan jadi orang yang kaya, tapi jangan lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditasarufkan hartanya di jalan Allah biar kita dapat berkah dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan jemaah yang malam ini pada ngaji jemaah rahimakumullah, saya doakan pribadi saya khususnya jadi orang yang kaya raya, amin ya rabbal. Nanti kalau jadi orang kaya raya mohon maaf jangan jadi orang yang pelit. Orang yang pelit itu jamaah rahimakumullah, mohon maaf banyak yang gak suka, apalagi yang pelit haji. Iya, wah haji pelit, oh udah tenar banget.
Iya, haji apa? Iya, Pak, kalau rumahnya Pak Agung, ya, yang haji itu mana? Oh iya, Haji Pelit itu mana? Iya, Haji Pelit loh, cepet banget tuh suaranya kemana-mana, termasuk Ustad. Ustad Pelit Pak, oh jadi omongan. Iya, Ustad pelit banget itu, begitu. Apalagi Ustad sering nerangin masalah sodako, pelit Pak. Gua dititenin tuh sama pengurus itu, panitia maulid. Iya, maka saya mau belajar nggak pelit. Datang ke rumah saya Pak, saya kasih 500.000 Pak, kalau punya mah. Ya, cuma kan nggak ada. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang namanya kita manusia, subhanallah, dikasih nikmat begitu banyak banget. Nikmat kita tadinya bujangan dikasih pasangan, alhamdulillah. Syukuri aja ibu punya suami, syukuri. Iya, terus dibina keluarganya benar-benar harmonis sampai tua, sampai nggak ada. Biar nanti di sorga bareng-bareng sama istri kita, amin. Ya Rabbal alamin. Yang penting nyenengin di dunianya. Jangan saya pernah ceramah Pak, diprotes sama ibu-ibu. Kata si ibu-ibu, nih kalau ibu-ibu pengen masuk surga sama suami, ibu-ibunya rajin ibadah, suaminya rajin ibadah. Insya Allah ketemu di surga, suaminya jadi raja, ibu jadi ratu. Kata ibu-ibu ngomongnya tuh sama saya, ya Allah Ustaz, kalau bisa jangan ketemu apa sama suami saya. Emang kenapa? Ya Allah, gede banget sama dia. Iya, rewel banget. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa mah begitu tuh, senengin. Di dunia nih, bagaimana ketika orang yang kita cintai meninggal lebih awal, merasa kehilangan kebaikannya, selalu terkenang. Makanya Bu masih dalam dunia, ya kita benar-benar romantis, buktiin. Begitu Bu, romantis sama bapak nih, begitu. Kalau makan suami nih di meja, gitu kan, meja makan nih Bu, tungguin tuh, jangan sok ditinggal nyari HP. Cuma kadang mohon maaf suami lagi makan, istri sibuk sama HP, ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Iya, jangan ya Bu ya. Tungguin, syukur-syukur bareng-bareng. Suami makan, ibu ikut makan. Begitu. Kalau suami nih nambah Bu, biarin. Begitu, jangan disindir. Iya, mau nambah mah romanya lapar banget buat anaknya. Iya, suami doyan mangan disindir. Suami nggak doyan makan Pak, disindir juga, makan terus sakit, serba salah suami. Tapi ibu sono, Ustaz, ibu sono yang jarang ngaji. Kalau ibu kita di sini mah semuanya pada bagus-bagus, baik-baik semuanya, soleh-soleha semuanya, amin ya Rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berjalannya waktu kita punya pasangan, alhamdulillah. Berdoa sama Allah, ya Allah karuniakan kepadaku anak-anak yang soleh-soleha. Berjalannya waktu, alhamdulillah, ya Allah, ibu dikasih amanah sama Allah, rezeki. Anak tuh rezeki. Jadi yang namanya rezeki, jamaah rahimakumullah, rezeki yang besar itu adalah nikmat iman. Lalu ada nikmat setelah iman, ada nikmat yang sedang, adalah nikmat barokah daripada umurnya, kesehatannya. Barokah umurnya, barokah kesehatannya, itu adalah nikmat setelah iman. Lalu jamaah rahimakumullah, nikmat berikutnya adalah nikmat kita punya keluarga. Punya keluarga, kita butuh yang namanya pasangan hidup. Butuh. Allah, saya ngerasain jamaah rahimakumullah. Punya istri, ya Allah nikmatnya. Punya istri jamaah rahimakumullah. Makanya Pak sayangin istri. Sayangin istri. Makanya saya mah saking sayangnya sama istri jamaah rahimakumullah, saya sering kalau punya duit nih saya bawa ke pasar Pak, saya mah. Istri saya ajak muter-muter ke pasar. Iya. Muter doang. Iya, muter, saya gendeng. Iya, saya gendeng. Habis begitu, habis kata tetangga saya, Ustaz, kadang kalau istri saya sok enggak digandeng, Ustaz sok kemana-mana. Iya, nawarin ini, lagi dan bayar kita. Iya, tapi Bapak juga jangan pelit Pak, sama Ibu Pak. Kalau memang punya duit, mah beliin baju yang bagus. Iya kan, yang layak. Mohon maaf, di dalam kitab seperti itu tuh. Kalau kita suami beli baju harganya 500, istri beliin baju yang harganya 500. Jangan istri beliin daster mulu. Iya, daster mulu. Enak Ustaz pakai daster yang borong apalagi adem. Begitu ya Bu ya. Allahu Akbar. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka berjalannya waktu, alhamdulillah kita punya anak. Ibu, kalau ibu nih lagi ngandung udah 8 bulan 9 bulan, ya bapak sama ibu nih, ayahnya sudah siapin nama tuh buat anak. Tabarukan kalau anak laki-laki kasih Ahmad atau Muhammad, tabarukan. Kalau perempuan Siti, anak saya tuh kalau laki-laki anak saya pertama Muhammad Fatur Roji, yang kedua Siti Nur Rahmah, yang ketiga Siti Hamidah Nur Amalia. Kasih Siti, tabarukan. Tapi nanya dulu ke Pak Ustadz, jangan kayak zaman kenonoan gitu ya, zaman sekarang. Iya, suaminya namanya Basuki, iya, istrinya Komariah, biar matching Basko. Basko. Allahu Akbar. Iya, Basuki sama Komariah sih Basko. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanya ke Pak Ustadz, Pak Ustadz, nama yang bagus buat anak saya apa Pak Ustadz? Boleh ngambil tuh di nama-nama nabi, boleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, bagus, boleh. Nama-nama malaikat boleh. Iya, Jibril cuma terlalu berat. Jibril mah penyampaian wahyu. Jibril, Jibril, boleh. Mikail boleh. Israfil boleh. Ijrail jangan nih, saya saranin Ijrail jangan. Iya, Ijrail jangan. Kalau Rokib, Atid itu boleh. Tapi Ijrail saya saranin jangan. Emang pada kejadian tuh, engkongnya sakit. Lah punya cucu kagak tahu ada yang namanya Israel. Lagi sakit kok, Israel datang mati, Pak. Mati. Iya, ketakutan namanya. Ya Allah, kasih nama yang bagus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabarukan nama-nama wali, nama-nama sahabat, Masya Allah. Abdul Halim, biar anak lembut akhlaknya. Begitu. Harus nanya sama Ustaz. Jangan ngambil di Al-Qur'an namanya dolalu mubin, kesesatan yang nyata. Iya. Bahkan yang bagus nih, mohon maaf kalau ibunya subur ya punya anaknya gampang gitu Pak, kasih nama yang di Al-Fatihah aja. Iya, Abdurrahman ya kan. Yang kedua Abdul Rahim, ya Abdul Malik kan ada tuh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Abdul Malik. Ya kan, yang keempat Zainuddin kan, Malik Yaumiddin ya, din. Ya, terus lagi yang kelima Nasta'in. Ya, kena budu ya kena Nasta'in kan. Tuh, yang keenam Mustaqim, ya kan gitu, anak Mustaqim. Terus lagi yang ketujuh Amin. Nah, begitu enak. Jadi kalau punya anak laki-laki ada di Al-Fatihah, enggak usah panggil satu-satu, capek. Al-Fatihah, datang semuanya Al-Fatihah aja. Satu surat. Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kalau nggak ada anak, yang rahimakumullah, nggak ada pengikat. Makanya anak itu ada artinya. Amanah. N-nya adalah nikmah. A-nya adalah anugerah. K-nya adalah kendali. Jadi anak itu Masya Allah amanah. Ibu, bapak, mohon maaf, punya anak jangan dibiarin begitu saja nggak kenal Allah. Nabi Yakub beliau berpesan kepada anaknya, mata butuh min ba'di. Kalau aku udah nggak ada, nak, nanti kamu nyembah siapa? Jangan lupa nyembah Allah, nak. Jangan mata kulna min ba'di. Kalau saya nggak ada, yang ngasih makan siapa? Ada Allah. Pasti makan selama hidup, rezeki dijamin sama Allah. Kita mohon maaf jamaah rahimakumullah, hidup selama kita masih ada napas di kandung badan, yakini rezeki pasti dijamin sama Allah. Jangankan manusia jamaah rahimakumullah, cacing yang ada dalam bumi itu dijamin sama Allah, ditanggung sama Allah. Dia cecek, rezekinya cecek Pak. Cecek tinggalnya di tembok Pak, cecek. Cecak tuh di tembok, tapi nggak ada cecak yang kurus. Coba lihat ibu, bapak, cecak semuanya cecak nih, Masya Allah, gemuk-gemuk. Makanya ada lagunya kan, cecak-cecak di dinding, diam-diam datang seekor hap, lalu ditangkap Pak. Coba ngebayangin jamaah rahimakumullah, nyamuk nyamperin cecak karena emang rezekinya ditanggung sama Allah. Dan yang lebih hebat, cecak mohon maaf nggak pernah sombong. Walaupun dapat rezeki nggak pernah tepuk tangan, hadirin, lah jatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya dalam Quran itu semua jadikan ilmu buat kita. Allahu Akbar. Lihat semut Pak, itu ilmu. Semut ketika ketemu sama soulmate-nya, temennya, nggak ego dia apa? Jabat tangan, salaman. Bukankah salaman itu sunnah kata Rasulullah? Seorang muslim ketemu dengan muslim yang lainnya, lalu dia berjabatan tangan, sebelum dia terlepas kedua tangannya, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah kalau jabat tangan yang lamaan. Jangan begini hadirin. Waktu kemarin Covid kan saya begini Pak. Saya datang ke masjid begini sama jemaah. Ustaz, lah saya kan dari Cimande juga, Cikalong, Cilamaya. Jadi hadirin salam nanti. Sunnah salaman, walaupun ada yang mohon maaf yang tidak sepaham kita, habis salam, ya kan, iya nggak usah salaman. Nah, kalau saya mau dianjurin sama kiai saya salaman. Lah kita nggak tahu hadirin jamaah rahimakumullah lagi sholat dalam hati kita gitu kan, dalam hati kita mohon maaf ada sedikit ngedumel gitu di hati. Ono orang ya Allah kukunya panjang banget, kuku kaki, emang nggak dosa itu? Makanya salam. Iya kan tuh. Salaman tuh makna jamaah rahimakumullah, artinya kita saling rito itu. Salaman jamaah rahimakumullah, ketemu orang salam itu ilmu dari semut. Ilmu bagaimana lebah jamaah rahimakumullah. Lebah itu jamaah rahimakumullah kalau nggak diganggu nggak bakalan ngeganggu. Lebah tuh. Terus apik Pak, lebah mah. Makanya masya Allah saripati, bunga-bunga gitu kan. Makanya hasilnya juga madu. Beda malah tempat yang jorok hadirin, makanya ngandung penyakit. Ilmu buat kita, makanlah makanan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak makanan jamaah rahimakumullah, bagi kita umat Islam ada aturan main dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah dicampur adukan antara hak dan yang batil. Udah tahu itu haram, jangan pernah dimakan hadirin. Ambil yang halal, itu buat kesehatan bagi diri kita zahiran aw batinan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ya? Baru berapa menit Pak saya ceramah? 4 menit. Alhamdulillah. Ya, makasih. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil diminum Ibu Bapak. Maka yang namanya kita orang tua itu ada aturan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika jamaah rahimakumullah anak dalam kandungan, maka orang tuanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa Nabi Ibrahim, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Atau doa lagi, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli biladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya anak jamaah rahimakumullah tadi butuh doa dari orang tuanya. Da'watul walid 'alal walad kadu'ain nabi 'ala ummati. Doanya orang tua terhadap anaknya seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Manfaatkan doa yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar nanti kelak anak kita lahir ke dunia, dia bisa mengangkat derajat kita, bisa membawa nama harum buat kita orang tuanya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tarbiyatul aulad, yang namanya pendidikan ya, itu dari sejak dini. Orang tua terhadap anaknya itu dari sejak dini hadirin, bahkan dalam sejak kandungan. Makanya kenapa Imam Syafi'i jamaah rahimakumullah beliau hafal Quran. Ada suatu keterangan dalam perut udah hatam Quran. Ada suatu keterangan lagi jamaah rahimakumullah 7 tahun udah hatam Quran. Kenapa? Ibunya selalu muzalamah ya, mudawamah baca Al-Quran. Maka secara tidak langsung anaknya terus ditransfer daripada pendidikan dari orang tuanya. Makanya jamaah rahimakumullah, kita lihat kalau orang tuanya, ayah bundanya saleh-salehah, insya Allah buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Kalau bundanya rajin baca Quran ketika ya mengandung daripada si jabang bayi ini, insya Allah kelak nanti ketika lahir dia akan mudah diatur, disuruh untuk belajar Al-Quran, karena ada barokah Al-Quran yang ditanamkan ketika si jabang bayi ada dalam kandungan. Jamaah rahimakumullah. Terus lagi persiapkan hadirin
ketika anak siap akan lahir ke muka bumi ini, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang ayah siap-siap dalam keadaan suci, azankan telinga kanan anak kita, iqomahkan telinga kiri daripada anak kita, si jabang bayi. Itu sunnah, yang ngajanin ayahnya sunnahnya. Kalau memang mohon maaf repot, boleh kakeknya yang masih ada nasab keturunan, itu lebih barokah. Jangan ngundang orang lain. Nih ya, ajan kagak bisa ngundang tukang beca. Bang, ajanin bang anak saya. Iya, kebetulan kalau tukang becanya pinter, hafal ajan bisa. Lah tukang ajan juga sama kagak bisa. Bukannya ajan Allahu Akbar, Allahu Samad, Samad. Anak bisanya qul huwallahu ahad, Allahu Samad. Yang lebih ekstrim lagi anak muda. Dia ajan hadirin. Bukannya ajan benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah takbiran. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azankan telinga kanan, iqomahkan telinga kiri itu anak kita. Tabarukan agar sebelum anak kita mendengar ya kalimat-kalimat yang lain, suara-suara yang lain, dari suara ayah yang ikhlas menanamkan tauhid kepada anaknya. Allah Maha Besar, nak. Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nak, kelak nanti kamu usia 7 tahun, 10 tahun, kamu sudah akil balik, nak. Hayalah salah. Allah manggil kamu suruh sholat, nak. Apa tujuan kamu sholat, nak? Hayalal falah, biar kamu jadi orang yang sukses, nak. Ayah ingin kamu jadi orang yang sukses dunia akhirat, nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diingatkan lagi di akhir. Nah, ingat, kalau kamu berjalannya waktu, dapat kesuksesan dari Allah, kemuliaan dari Allah, jangan pernah membanggakan dirinya. Orang yang sukses, libatkan siapa yang mensukseskan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kalau kita semuanya udah mengagungkan Allah, memuliakan Allah, menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah, beribadah kepada Allah, minta tolong kepada Allah, maka Allah akan mampukan di akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah. Awal ditanamkan tauhid, di akhir dia menghadap Allah membawa keimanan yang mantap di hadapan Allah Subhanahu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selesai diajankan itu anak kita, lalu ada lagi kewajiban kita jamaah rahimakumullah, haqqul walid 'alal walad ayuhsina ismahu wa yu'allimuhul kitab. Ajarkan anak kita supaya belajar Al-Qur'an. Kita kudu bangga hadirin kalau anak kita bisa baca huruf hijaiyah. Kudu bangga, kudu senang. Ya, mohon maaf jamaah rahimakumullah, saya sering sampaikan ke jamaah saya itu, usahakan perhatikan tuh guru-guru ngaji, kata saya. Pak, kalau kita bandingin, Pak, mohon maaf nih, di Malaysia, ibu bapak mohon maaf sudah pernah ke Malaysia, Pak, Bu? Pernah? Iya. Belum? Sama, saya belum juga, cuma ada niat pengen. Menurut informasi di Malaysia, mohon maaf, gaji orang yang mau azin, tukang azan, Allahu Akbar, Pak, Bu, mohon maaf, Pak, 25 juta. No, di Malaysia, di Brunei 25 juta. Kalau di Mekah sebulan 250 hadirin. 250 juta. Ya imbang juga sama suaranya, enak di Mekah. Ya kita nggak usah lah muluk-muluk gitu ya, paling tidak yang muadzin di sini, muadzin Jumat nih ya, paling tidak kasih deh gitu kan 250 deh. Nah khotibnya usahakan 1,5 gitu, khotib nih. Iya kan saya sok khotib juga, saya insya Allah jam 10 udah datang. 2 juta setengah. Kata saya jam 10 belum ada jamaah juga nungguin. Nanti yang difasilitasi lagi mobilnya Pak di Mekah tuh, Malaysia, fasilitasi tuh, masya Allah. Karena apa? Orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ada di masjid, mereka yang menghidupkan majelis-majelis taklim, mengajarkan huruf hijaiyah, ilmunya Allah, itu yang mengundang berkah di tempat itu, Pak. Mohon maaf kata Imam Ghazali, kalau anak kita di rumah ada yang bisa ngaji, ibu rezekinya diberikan berkah sama Allah. Yang jadi pertanyaan, kalau anak kita bisa ngaji, mohon maaf, biar ilmunya berkah, kita perhatian gak sama guru-guru kita? Begitu. Tiap bulan, Pak, Bu, perhatiin nih Ustaz.
Ya kalau kursus bahasa Inggris seandainya 500.000, ya sebulan guru ngaji 500. Begitu. Setengah juta dah. Iya, setengah juta. Itu mah kadang-kala mohon maaf setahun Pak. Ya Allah, diminta sebulan 15.000 Pak. Ada yang nunggak 3 tahun. Kagak bayar nanti tuh. Iya, tapi saya belajar ikhlas di rumah tuh. Yang bayar ya saya terima gitu. Nggak bayar ya saya harapin gitu. Lah Ustaz juga manusia Pak. Lah saya juga punya KWH di rumah. Listrik emang kagak bayar kata saya. Lah saya umumin Pak hari Sabtu, umumin, nah besok pada bayarnya, Minggu pada libur. Emang nggak mau niat bayar. Sono Pak, di daerah saya. Di sini mah insya Allah sama. Hadirin malah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wa yu'allimuhul kitab, ajarkan itu Al-Qur'an anak kita. Kita bangga kalau anak kita alhamdulillah pada hafal itu juz amma. Juz 30 hafal, kayak Bapak Ibu alhamdulillah kan? Juz 30 mah alhamdulillah di luar kepala. Juz 30 di luar kepala. Di luar kepala. Enggak ada yang nyangkut. Allahu Akbar, sholat tuh antem hitung dulu sholat. Iya. Kebetulan emang gak ke masjid hujan. Nah, suaminya kan jadi imam. Suaminya suratnya 2 doang Pak. Anas. Sama kulhu. Anas sama kulhu. Anas sama kulhu. Allahu Akbar. Besok kata istrinya, Pak ganti Pak surah yang lain. Oke, ganti. Alahab. Iya Alahab. Oh, selesai walab dolin amin. Ingat istrinya udah pesen Alahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa 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 tabbat yada. Enggak ketemu. Bolak balik kebelibet. Allahu Akbar. Udahlah simpel aja lah, simpel kita jadi imamah. Ya apa aja yang penting benar gitu ya. Al-Ikhlas juga antum nggak apa-apa. Mau sahabat ada Pak jadi imam sholat mesti Al-Ikhlas. Iya, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh Al-Ikhlas. Sahabat ada yang ngadu nih, saking mohon maaf, gede banget sama sahabat itu melulu. Tapi yang namanya Quran nggak ada bosannya Pak, dibaca nggak ada bosannya. Bapak baca surah Al-Fatihah nggak pernah bosan. Nggak ada kadaluarsa Quran sampai hari kiamat. Tapi yang namanya lagu ada bosannya. Silakan Bapak waktu zaman dulu lagunya siapa tuh namanya, Jaja Miharja. Ada bosannya Pak? Ku jual baju celana, semua ini demi Nyai. Aku rela jadi kuli demi Nyai. Betul nggak Bu? Lagu dulu tuh hilang. Alamat palsu kemana, di mana? Lagunya Ayu Ting Ting tuh nyari alamat palsu. Makanya jadi doa buat dia, nggak ketemu lakinya. Ini nggak ketemu, alamat palsu. Begitu. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati makanya menyanyian hati-hati. Karena nyanyian jadi doa. Ada lagi tuh lagu jemaah rahimakumullah, lagunya Inul kan ya? Yang bukan siapa tuh yang Bang Toyib. Enggak pulang-pulang Bang Toyib. 3 bulan lebaran ya kan, enggak pulang-pulang ya, enggak pulang juga Bang Toyib. Jadi hati-hati sama lagu. Makanya jemaah rahimakumullah, kembali yang namanya Al-Qur'an mah enggak ada bosannya. Al-Fatihah dibaca enggak bosan sampai hari kiamat. Ini sahabat bacanya kulhum lulu. Ada sahabat yang iseng datang ke Rasulullah, ya Rasul, nanti jadi imam kulhum lulu, Al-Ikhlas mulu. Iya, maka kata Rasulullah SAW, jemaah rahimakumullah, yang namanya orang demen sama ayat Quran, emang dia demen, ya udah biarin. Lagian nggak bosen, baik sangka aja gitu kan sama dia. Kali bisanya itu doang gitu, begitu. Jadi kata Rasulullah, ya nggak apa-apa lanjutkan Al-Ikhlasnya. Bahkan ada sahabat yang mengamalkan surah Al-Ikhlas sampai ketika wafat jemaah rahimakumullah itu sampai ditakziahi malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Al-Ikhlas mohon jemaah rahimakumullah, itu luar biasa. Guru saya nyampein, kalau anak kita pengen soleh solehah, niatkan kapan ada waktu, ya Allah saya baca Al-Ikhlas karena Allah ya berkahnya buat anak keturunan saya, maka anak keturunannya akan dijaga sama Allah, akan jadi anak soleh solehah. Amin ya rabbal. Karena surah Al-Ikhlas itu jemaah rahimakumullah 3 kali dibaca itu sama dengan menghatamkan Al-Quran pahalanya. Makanya saya kalau ada waktu senggang nih, saya pegang tasbih baca Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya.
Karena apa? Kita butuh amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ajarkan Al-Qur'an. Lalu selanjutnya wa yu'adzibahu, ajarkan akhlak hadirin. Ini sekarang jemaah rahimakumullah, mohon maaf dibandingkan dengan zaman dulu akhlak ya kita nih Masya Allah sama guru aja luar biasa hadirin. Dulu kita ketemu guru jemaah rahimah merunduk kita, Masya Allah ta'zim banget, takriman banget nih sama guru. Sekarang ada guru, Tat mana Tat? Nah, coba manggilnya Tat lagi, Tat bukan Ustaz, Tat mana Tat? Ya Allah ujungnya doang Pak. Iya ya Allah kata saya ini bocah ya biarin ya. Masih lumayan masih disapa saya walaupun ujungnya Tat mana Tat. Jadi hadirin jemaah rahimakumullah, iya panggillah guru kita, hormati guru kita. Adab itu penting hadirin. Yang muda kepada yang tua itu harus kita muliakan orang tua kita. Kenapa? Orang tua banyak pengalamannya. Kalau doa jemaah rahimakumullah orang tua yang saleh itu dikabul sama Allah. Yang muda nih butuh pengalaman dari yang tua nih, deketin yang tua, belajar sama yang tua. Walaupun kita mohon maaf keluar pesantren 10 tahun hadirin masih butuh pengetahuan dari orang-orang tua kita mengenai tentang kemasyarakatan. Begitu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tua sayang juga kepada yang muda. Kata Nabi, bukan umatku orang yang tidak sayang kepada yang muda, tidak menghormati kepada yang tua. Maka saling menghargai satu dengan yang lainnya. Insya Allah hidupnya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu. Ada penting hadirin. Maka kita orang tuanya nyontoin bagaimana mau makan. Contohin kita jemaah rahimakumullah ke anak-anak kita. Nah, ini yang ngasih rezeki Allah. Junaidi al-Baghdadi hadirin, seorang ulama saleh. Masya Allah, beliau mohon maaf belum makan baru lihat makan udah nangis hadirin, udah nangis. Karena apa? Bukan ngebayangin makanannya. Siapa yang menghadirkan makanan saat ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya rahimakumullah, semua ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah. Kita bisa sehat, yang ngasih sehat Allah. Kita masih panjang umur, alhamdulillah yang ngasih panjang umur Allah. Kita rumah tangga dikasih anak keturunan, siapa yang ngasih? Allah. Makanya dijaga nih amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang namanya anak adalah anugerah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga baik-baik. Nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kamu membimbing anak, membina anak, mendidik anak? Kalau kita punya anak saleh dan salehah, bisa dirasakan berkahnya dunia akhirat hadirin. Kita punya anak saleh nih, anak kita salat hadirin, kita nih dapat jariah kebaikan dari anak kita. Itu keutamaan kita punya anak. Lalu bagaimana Ustaz yang nggak punya anak? Sayangi jamaah rahimakumullah anak-anak yang memang dia rajin ibadah kepada Allah. Terutama punya ada anak yatim, sayangi itu anak yatim. Kalau kita mohon maaf orang yang mampu, kebetulan kita mohon maaf nggak punya anak nih, kita butuh pertolongan dari orang lain. Di antaranya anak itu kata ulama bukan hanya biologis, anak kandung saja termasuk membesarkan anak-anak orang lain pun atau anak yatim yang anak itu jadi soleh itu bisa mengalir pahalanya buat kita sebagai orang tuanya. Jadi kita lihat hadirin Pak, kita lihat kalau memang ada janda mohon maaf hadirin ya kan punya anak yatim Pak sayangin. Iya, tapi jandanya janda tua ya jangan yang janda muda nanti yang rahimakumullah ya titipin amplop nih salamnya buat teman lo. Iya 500.000 yang janda tua 20 nanti nggak adil. Iya. Cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita punya anak yang punya adab, punya kesopanan sama orang tua. Masya Allah senangnya Pak kita punya anak, punya tata krama. Masuk rumah assalamualaikum, itu kita yang ngajarin orang tuanya. Waalaikumsalam, dibiasain Pak Bu, keluar rumah masuk rumah assalamualaikum. Jangan karena nggak biasa hadirin rahimakumullah ada yang kaget Pak Bu, ini nggak pernah memberi salam nih di rumah, emang asing gitu kan? Lah ibunya pulang dari majlis taklim jemaah rahimakumullah. Iya kata ustadznya Bu biasain ngasih salam kalau ke rumah. Karena apa kata Nabi, orang yang ngasih salam itu rezeki yang ada di rumah itu bakal ditanggung sama Allah, berkah hidupnya, rezekinya terus ngalir. Kasih salam sama orang yang di rumah. Istrinya Bu, Masya Allah Pak, itu sampai dari majlis taklim assalamualaikum. Bapaknya jemaah rahimakumullah maaf ya lagi tiduran iya di kamar gitu kan disangkanya tamu. Waalaikumsalam, dibuka istrinya lu gua kira siapa gitu.
Ini yang model begini tidak baik hadir. Jadi siapapun itu tamu, istri kita ataupun orang lain, kita wajib menjawab salam, karena salam itu doa. Satu. Lalu kalau kita masuk rumah baca ayat kursi, Pak. Baca ayat kursi. Kata Nabi, orang yang baca ayat kursi 40 rumah itu tetangga-tetangganya dapat rezeki dari Allah. Tuh, makanya untung yang bapak rumahnya dekat ustad. Iya. Karena ustad pasti ngamalin ayat kursi. Bukan hanya ayat kursi doang, Pak, berkat nih kalau lebih, Pak, ke tetangga. Yakin. Cuma mah jangan sentimen ya. Iya, sama tetangga Ustaz, masya Allah gemuk banget ya, banyakkan berkat ya. Emang iya Ustaz mah, iya banyak berkat. Ini saya hari ini 3 tempat Pak, 3 tempat ini belum kemakan berkat yang kedua. Iya, kata saya buat besok nih. Ya 3 hari mah nggak ke warung. Jadi alhamdulillah berkah. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insya Allah kalau kita anaknya pengen punya adab, jangan lupa ya kita sebagai orang tua jadikan teladan, jadi contoh dari tutur kata kita, dari kebiasaan keseharian kita ya. Insya Allah kalau kita sudah terbiasa menebarkan hal-hal yang positif, itu akan diikutin oleh anak-anak kita. Mungkin itu saja hadirin yang rahimakumullah, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, selama 1 jam aja ya, nggak usah lama-lama ya. Apalagi ini ada bola hadir. Nggak ada. Nah, jam 1 kan? Ya tahu Ustaz emang punya jadwal juga Ustaz. Iya, sama juga namanya Ustaz juga manusia hadirin. Iya, so nonton TV juga. Iya, alhamdulillah berarti masih normal. Nggak apa-apa. Iya. Yang penting mah tetap zikir jalan ya. Iya, sholawat jalan. Ya karena kalau nggak dibarengin sama zikir Pak, mohon maaf ya Allah. Tadi saya maghrib mau ceramah Pak. Maghrib Pak. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Itu ketemu anak ABG Pak. Ya Allah mulus banget. Bening banget hadirin, bening banget ya. Saya tutup aja hadirin matanya. Iya sedikit melek gitu, naik motor. Nah, takut nyasar ya, kok terusannya. Iya, Ustaz emang tantangannya di situ Pak. Saya ceramah di Bekasi Utara Pak, ceramah di Bekasi Utara, saya ceramah di sana di Bekasi Utara. Allahu Akbar Pak, jam 1 saya pulang. Yang di pertigaan itu, karena itu pertigaan tuh ya, iya, ya namanya macet kan, ada mobil maksudnya. Saya berhenti tuh di situ tuh. Iya, saya bawa sendiri mobil. Iya, langsung ketuk pintu tuh. Ya, Waalaikumsalam. Iya, ya Allah, ada saya. Wah, mampir. Lu kagak tahu pakai sorban. Buat Ustaz gratis. Ya Allah, ya Rabbana ya Rahim. Astagfirullahaladzim, najis katanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya emang ujiannya begitu Pak, tantangannya. Ya hati-hati juga gitu. Makanya saya banyak zikir sama Allah. Ya Allah biar aman, kata saya, biar saya istri juga doain saya Mi ya, doain saya, kata saya. Ya Abi nggak bakalan pindah ke lain hati, kata saya, apalagi pindah ke lain body. Emang Ustaz begitu Pak, ada yang WA, kata saya Umi jangan mudah cemburuan ya, karena Pak Ustaz banyak jamaahnya. Iya, jam 11 ini ada WA, Assalamualaikum Pak Ustaz, sehat Pak Ustaz? Ya sehat ya jam. Iya, ini jamaah Abi Mi, jangan buruk sangka Mi. Oh, jamaah Abi, ini usia berapa? 80 Mi. 80. Jadi jangan mudah ini deh ya, kita pokoknya harus husnuzon aja sama pasangan, itu yang membuat kita langgeng. Itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin, doa buat Ananda Fiona. Semoga Ananda menjadi anak yang salehah, juga Pak Haji Ahmad beserta keluarga semoga dijaga sama Allah, keluarganya diberikan berkah oleh Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh doa lagi Pak. Ya alhamdulillah. Berarti beda ini ya. Ya doa Pak. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama angkat Bu, diangkat tangannya. Mohon maaf ya kalau doa diangkat Pak. Bu, jangan kayak jamaah saya ada. Kalau kayak orang niat doa. Amin. 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 Ya, namanya doa kan niat kita ya butuh sama Allah, diangkat Pak sunahnya. Begitu. Amin ya Allah. Emang ada begitu Pak orang doa. Pengennya dikabul aja. Ya syarat-syaratnya penuhin. Orang doa ngadep kiblat, gak suruh doa ya Pak ya, masih ngomong baik. Yuk kita sama-sama doa hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita diberikan berkah oleh Allah. Jamaah yang hadir pada panjang umur, pada murah rezeki, yang punya utang mudah-mudahan cepat lunas. Ya yang belum haji umroh pada biar haji umroh. Ya ibu-ibu mohon maaf, yang masih punya anak gadis mudah-mudahan pada punya pasangan. Yang punya anak bujangan pada punya pasangan.
yang janda mudah-mudahan dapat duda, yang duda dapat janda. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat rasul ajmain. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbana as-saghara. Jal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati Muhammad khususan almarhum min ahli bait al madhkurah, khususan almarhumah min ahli hadirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum. Amin. Waghfir lana wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilna al jannata mal iman bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Lakal hamdu lakal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka shalah amrina kulli ya Allah bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan wa ighfir lana dhunubana wa hassin maqasidana bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.